mengenai pekerjaan ini kan, kalau kerjaan dijadikan beban itu kan jadi kayaknya berat gitu, setiap hari kita seperti bawa gitu beban, ya kan. Jadi saya lihat juga kalau kita bicara sama orang-orang ekspertis ya, saya belum ekspertis ya, dan tapi banyak yang ekspertis loh. Nggak ekspertis gimana udah 18 tahun dan sekarang Pak Boy ini karena ada lagi mungkin di atas langit ada langit ya kan. Iya sih. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Lovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Jepeng, host paling terkece di Karawang, dimana lagi lo bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Oke, hari ini kalau udah pakai baju seperti ini, seperti biasanya, ini adalah Binet Talk series Binet Fighters. Jadi kenapa episode ini ada? Karena supaya Binet Lovers di rumah nih, gimana supaya tahu siapa sih Binet Fighters gitu. Siapa sih orang di balik Binet? Binet Fighters kan artinya berarti pejuang Binet kan Pak Boy ya. Oke, nice. Jadi mudah-mudahan Binet Lovers dimanapun kamu berada ada dalam kebahagiaan ya, dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Ya. Dan musim hujan nih soalnya. Kenapa? Masih musim hujan. Masih musim hujan ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Oke. Nah, luar biasanya hari ini saya ditemani ya oleh salah satu Binet Fighters di bidang teknis. Nah, sebutannya teknis ya. Ya, technical operation. Technical operation. Oke, langsung aja. Ini dia, kita sambut the one and only Pak Boyke Pangaribuan. Pak Boy, biasanya saya itu punya penonton bayaran banyak, cuman sekarang lagi pada libur. Ini ya. Acara dahsyat atau acara dahsyat? Bukan lah, Binet Talk. Binet Talk dahsyat. Oke, baik. Jadi Pak Boy ini adalah supervisor di technical operation. Iya. Ya. Itu ya jabatannya ya, supervisor technical operation. Jadi di mana seorang Pak Boy ini yang menangani tentang troubleshooting, instalasi, preventive maintenance, juga upgrade, relokasi, juga surveinya, juga untuk project support semua. Oke, jadi juga ya. Jadi Pak Boy ini berarti intinya teknisinya di implementasinya. Jadi intinya kalau simpelnya kalau ada yang mau pasang internet, ya teknisi ke lapangan nih. Betul, timnya Pak Boy ke lapangan nih. Kalau di rumah-rumah bisa internet itu dari teknisi. Mantap, yang terjun langsung ke rumah-rumah ya. Dia pasang narik kabel. Iya, narik kabel. Pasang ODP juga. Apa tuh ODP ya? Apa tuh Pak Boy ODP? Nah, sebelum lanjut langsung aja deh Pak Boy. Biasanya Binet Fighter sebelumnya itu perkenalan diri terlebih dahulu. Oke. Tadi sudah spill tuh Pak Boy, namanya Pak Boy dan Pak Boy teknisi. Coba sekarang perkenalkan diri selengkap-lengkapnya, cerita aja di sini lah, bebas. Bebas ya? Bebas tapi sopan. Boleh. Bebas tapi sopan. Siapa sih Pak Boyke Pangaribuan? Nah, yang pasti saya seseorang laki-laki ya. Seorang laki-laki. Depannya nggak pakai dokter kan? Kalau di luar sana ada dokter. Dokter Boyke dong. Ya, tapi saya belakangnya ST, sarjana teknik ya kan? Wih, sarjana teknik. Jadi dengan latar belakangnya ST itu sarjana teknik. Kalau dihitung-hitung saya sudah 18 tahun nih bekerja di bidang teknik, khususnya teknik jaringan telekomunikasi. 18 tahun. 18 tahun dari 2005. Dari 2005 ya. Sampai sekarang ya? Iya. Wow, betah ya. Betah banget. Ya harus dijalanin ya. Karena memang dari awal seperti itu. Dan memang segala sesuatu yang ditekuni kan kita pasti ada hasilnya ya. Saya berusaha mengejar itu aja, saya tekunin aja terus. Oke. Ya. Wah, ternyata 18 tahun Pak Boy menekuni dan berkarir di bidang dunia telekomunikasi. Iya. Itu nggak sebentar lah Pak Boy. Kenapa? Iya.
Kalau di review lagi dulu masih zamannya kalau nggak salah 2G, 3G, 4G sekarang ya. Iya. Malah mau 5G gitu kan. Nah, jadi memang dulu saya kuliah di elektro. Di kuliah elektro. Kamu kuliah di mana? Di Universitas Krishna Dipayana. Nah, di situ ada elektronya itu jadi ada harus kuat sama harus lemah. Harus kuat ini ke listrik PLN. Nah, harus lemah ini ke elektronika atau enggak ke telekomunikasi. Nah, saya ngambil di telekomunikasi. Oke. Nah, dari situlah karena waktu itu dunia telekomunikasi lagi booming-boomingnya gitu kan, lagi mulai maju-majunya. Jadi saya juga termotivasi nih untuk mau ngambil ke jurusan itu gitu. Itu sekilas dari background waktu kuliah. Mantap. 18 tahun. Wow, Pak Boy, berarti emang sorry nih, sebelum jauh nih ya, sebelum bahas Pak Boy sebagai Binet Fighters. Berarti kan 18 tahun yang lalu, Pak Boy kan masih zaman 7 2005 kan belum ada Android, internet juga sepertinya ya tidak secanggih sekarang gitu. Maksudnya mungkin sekarang udah sering. Dulu tuh kan berarti 18 tahun yang lalu di rumah-rumah belum jarang ada yang pakai wifi kan? Ya wifi pun paling ya dari ini ya orang-orang tertentu aja mungkin masih mahal. Iya itu dan masih mahal ya. Biasanya mungkin pakai HP dicolokin ke laptop dulu, seingat saya tuh. Iya. Nah, dari situ nanti dijadikan itu jadi modemnya HP-nya gitu. Oke, ya. Seperti dan itu. Orang-orang tertentu yang punya wifi ya. Ya mungkin masih orang tertentu. Nah berarti waktu itu Pak Boy masuk dunia telekomunikasi itu 18 tahun dari kuliah atau langsung kerja berkarir? Jadi dulu kan saya orangnya suka dekat sama guru atau dosen gitu kan di kampus. Jadi saya waktu kuliah dekat sama dosen. Saya juga suka bangun relasi, nanya-nanya tentang dunia telekomunikasi. Mereka mungkin banyak relasi di luar sana kan. Jadi saya banyak tanya. Saya juga jadi waktu itu jadi asisten dosen di kampus saya untuk praktikum di dunia di teknik elektro waktu itu kan. Nah dari situ saya juga belajar tentang gunain antena horn gimana gitu, spectrum analyzer segala macam. Dan akhirnya di 2005 itu udah semester 6 ya. Itu saya dikasih referensiin sama dosen saya untuk ikut temennya di dunia telekomunikasi nih awal-awal. Iya. Dia waktu itu kebetulan temennya kerja di XL. Saya jadi ikut sama temennya ngerjain jaringan buat waktu itu ada Bank Mega, terus juga ada kecamatan yang menggunakan lease land. Jadi penyewaan jaringan lewat operator. Waktu itu zamannya masih 2 mega kalau nggak salah sewanya. Oh iya. Oke, berarti bukan terhitung kuliah ya, terhitung berkarir, bekerja di dunia telekomunikasi dan selama 18 tahun. Iya. Nice. Pak Boy, berarti ya itu minat Pak Boy dulu. Kalau saya lihat minat, sebenarnya juga ada rasa keterpaksaan di situ, jalanin gitu. Ternyata di dunia kerja berbeda dengan apa yang kita kadang-kadang pikirkan waktu kita di zaman duduk di bangku kuliah sekolah gitu. Iya. Dunia kerja tuh memang kita penuh dengan tanggung jawab, perjuangan gitu. Nggak mudah menyerah gitu. Iya. Contohnya salah satu awal naik tower. Pasti orang kalau yang nggak biasa naik tower, kalau naik tower biasanya agak merinding. Tower kan tinggi banget ya. Iya, apalagi kalau yang fobia ketinggian kan. Nah, Pak Boy fobia. Nah, kebetulan dulu kalau dibilang sih agak fobia sebenarnya. agak fobia tapi berarti sempat maksudnya ya sempat awal-awal ngalamin takut ya. Iya, agak mesti pelan-pelan nginjek-nginjek tangga ininya ke bordersnya gitu kan. Oke. Nah, jadi dulu saya ditandemin dengan orang yang sudah bisa kan. Dari situlah orang itu akhirnya ngasih tahu caranya gimana gitu kan. Naik sampai ke tower, sampai di atas tuh seperti apa yang dikerjakan gitu, ngambil
mempropos menempatkan perencanaan penaruh antena di ketinggian berapa, gitu ditandain pakai apa. Di situ akhirnya saya udah mulai naik tower tuh. Oke. Pak Boy, biar rapih nih, saya pengen tahu perjalanan Pak Boy nih dari awal nih. Jadi Pak Boy itu intinya emang bener punya background, ya kita dari awal nih ya. Pak Boy itu intinya punya background elektro, teknik ya kan. Akhirnya Pak Boy pertama berkarir langsung ke dunia telekomunikasi. Kita dari awal nih. Jadi intinya saya pengen tahu Pak Boy ceritain dari awal ya, dari 18 tahun yang lalu atau bahkan dari sekolah, Pak Boy sampai bisa sekarang menjadi supervisor TO, technical operation di Binet. Supervisor ya, luar biasa. Pimpinan Anda berarti kan? Ya, atasan berarti kan Anda? Iya dong. Ya maksudnya gimana tuh? Berarti perjalanan karir Pak Boy itu gimana coba? Biar rapih nih, saya pengen tahu dari awal coba. Kalau kerja ya, selain di telekomunikasi ada satu kerja yang waktu itu saya dulu waktu STM. Waktu STM itu saya kerja di tempat pembuatan kopi. Nah, jadi ada saudara, kita kan dari orang Batak ya, Medan sana. Pangaribuan ya. Ada saudara Margana Pitupulu, mungkin ada yang tahu kopinya namanya Kopi Parkita. Dulu kopi Parkita itu dari Sigumpar, dari Sigumpar, Sumatera Utara. Itu terkenal enak. Nah, itu dekat Cimahi ya? Itu sudah berbeda bahasa. Oke. Jadi dari situ saya paginya kerja di tempat kopi, siangnya saya sekolah. Waktu STM. Jadi untuk Pak Boy ngapain di tempat kopi, jadi barista? Enggak. Saya di situ kerjain bersih-bersih. Bilang bisa dikatakan OB-nya juga lah gitu. Sorry, pembuatan kopi itu, kopi kan dari tumbuhan. Pak Boy bikin Pak Boy tumbuhan. Emang itu tumbuhan apa gimana? Oh, bukan. Jadi dia punya perusahaan kopi. Nah, sambil saya juga belajar cara kerja, dunia kerja. Saya di situ dibilang mau kerja apa aja ya, saya hanya bisa kan bersih-bersih. Ya kan, sama bikin kopi buat ada tamu atau apa. Nah, saya sambil belajar gimana dia tuh sebagai bos dulu dari bawah dengan giatnya sampai punya perusahaan. Nah, itu di situ saya belajar bagaimana kita harus punya etos kerja ya, ya dengan kerja keras dan akhirnya dia punya ada hasilnya gitu. Dan dari hasilnya itu bisa bantu saudara-saudara keluarga. Setelah dari itu situ, akhirnya saya kuliah dengan jurusan saya itu. Ya saya juga dari modal namanya kerja gak ada enak dengan menjalani tadi naik tower, udah saya harus jalani meskipun teman-teman ada yang akhirnya mundur dari dunia telekomunikasi. Karena orang ibunya takut kalau dia kenapa-napa. Kan resikonya tinggi kalau naik tower ya kan. Sorry, Pak Boy itu pertama kali naik tower waktu kapan? Waktu dia masih di daerah ini sih ya, tower yang waktu saya pertama naikin nggak terlalu tinggi di daerah Jakarta Selatan. Ini ketika Pak Boy sudah lulus dan berkarir di dunia telekomunikasi. Belum. Apa pas masih STM? Lagi sambil kuliah. Lagi sambil kuliah. Kalau di STM kan bukan di dunia telekomunikasi tuh. Nah, tapi kalau waktu dari zaman kuliah sampai sekarang ini di dunia telekomunikasi terus. Baik di vendor, baik juga di pemasangannya, kontraktor, implementasi, bagian maintenance juga di operator-operator gitu. Nah, setelah itu waktu itu langsung di perusahaan. Perusahaan apa waktu itu? Waktu itu pertama kali saya ingat dosen yang memberikan saya peluang itu waktu itu Bu Sumiati kalau nggak salah namanya. Ada dosen Bu Sumiati. Terus saya bekerja di temannya PT Timurindo namanya. Timurindo. Jadi dia bekerja sama dengan Excel untuk memberikan layanan internet ke bank-bank. Kita pasang radionya dan dan akhirnya itu dari situ awalnya di dunia telekomunikasi gitu terus. Terus sampai baik pemasangan BTS, transmisi radionya, ada rectifier juga. Itulah ya bahasa-bahasa teknisi banyak banget ya. Intinya Pak Boy benar-benar menemukan dunia Pak Boy ini. Jadi Pak Boy setelah kan tadi di toko pembuatan kopi itu.
ya kan, perusahaan pembuatan kopi. Nah sekarang Pak Boy ke dunia telekomunikasi itu emang cita-cita Pak Boy gitu atau gimana dulu? Kalau dibilang atau jangan-jangan bisa jadi Pak Boy salah jurusan pas kuliah dan ya udah akhirnya karirnya sesuai jurusan gitu. Kalau di waktu sekolah di jurusan listrik saya. Makanya saya kuliah di jurusan elektro. Di elektro itu kan harus kuat tadi yang saya bilang ya. Harus kuat itu listrik. Nah, tapi di dalam perjalanannya di semester 4 itu saat menentukan jurusan ini konsentrasinya mau apa nih gitu kan. Kalau di semester 4 biasanya kan. Nah, kita lihat kan ternyata peluang di telekomunikasi lebih besar waktu itu. Saya lihat. Pak Boy melihat peluang berarti melihat peluang dan akhirnya ya udah akhirnya Pak Boy masuklah. Karena melihat peluang besar juga coba untuk dan dari situ saya makanya dekat dengan dosen-dosen yang memang punya di bidang itu nih gitu. Dan akhirnya berjalan. Ini terus rutin nih, nggak sempat pindah karir jadi gitu atau sempat berhenti kerja terus buka usaha apa itu enggak. Sejauh ini belum pernah. Belum pernah. 18 tahun Bang. 18 tahun. Wow. Kamu umur berapa sih? Sekarang 12 ada. Tahun ini 40. Oh, tahun ini 40 jadi 12. 12. 40 Pak Boy ya betul. Wah. Gimana wajahnya? Masih wajah 17. 12. Tadi kan saya bilang kira saya 12. Jadi harus banyak tersenyum gitu kan supaya punya awet. Berarti Pak Boy emang benar-benar dari fresh graduate langsung ke dunia telekomunikasi ya? Iya. Wow, keren dari 18 tahun. Dan berarti dari berkarir 18 tahun ke Binet tahun apa dan berapa lama di Binet? Saya masuk Binet itu di tahun 2001. Kok 2001? 2001 bulan Desember. 2001 bulan Desember. Ya. 2001 udah lama dong. Pak Boy kan baru masuk 2005. 2005? Nggak, Pak Boy masuk Binet. Masuk Binet 2021. Saya bingung nih ya. Tadi Pak Boy bilangnya 2001. Oh, 2021. 2021. Oke, saya bingung. Enggak. 2021 ya. 2021. Nah, itu duanya enggak kedengeran tadi. Enggak, orang Pak Boy dilihat di luar 2001 bilang. Berarti 2021. Ya. Kenapa memilih Binet? 2021 Desember ya. 22 tahun 2021 bulan Desember akhir ya. Kenapa memilih Binet? Ya, pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi Binet juga saya lihat di bidang telekomunikasi gitu. Jadi saya pas sekali gitu buat saya juga lebih lagi nih karena di bidang telekomunikasi itu semakin tahun semakin baru gitu. Baik dari perangkatnya, baik dari sisi teknologinya dan juga penggunanya semakin meningkat. Apalagi kalau ada sebutan sekarang zaman generasi Z ya. Generasi Z itu kan banyak gunain HP gitu kan. Dan sekarang apa-apa udah digital. Udah internet online. Belanja udah online. Beli cendol aja sekarang ya. Dulu kita jalan ke pasar kan. Sekarang tinggal GoFood atau apa. Jadi kebutuhan internet semakin telekomunikasi semakin meningkat. Saya juga lihat peluang juga kalau saya juga bisa bekerja menjadi salah satu karyawan di Binet dan senang sekali gitu. Iya. Sekarang kan apa-apa udah digital, bener-bener teknisi, technical operation udah bener-bener peluangnya sangat besar sekali ya Pak. Betul ya. Nice. Itu yang harus membuat kita semakin lebih lagi mengupgrade baik skill, pengetahuan dan actionnya gimana ini harus bisa gitu kan. Karena kan tadi ilmu itu kalau kita nggak gunakan juga kan akan jadi usang gitu kalau dibilang kan, dan namanya usang nanti bisa nggak kepake dong kan. Jadi dengan kita bekerja seperti ini kita semakin lebih lagi bisa produktif dan juga bisa tadi upgrade skill gitu. Selain jadi tadi kan ada 3 yang kita harus punya. Pertama
knowledge. Kedua skill. Ketiga nih nggak boleh kalah penting nih. Apa tuh? Action. Action. Jadi setiap kita kalau punya tadi pengetahuan, skill, ini prinsip yang Pak Boy pegang tuh. Iya. Knowledge, skill, dan action. Kita harus Hmm. action. Bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah kita ketahui dan kita punya. Nah, itu jadi bermanfaat buat orang. Nah, cuman kan pertanyaannya kenapa memilih Binet Pak Boy? Nah, kenapa menjadi ya udah berarti Pak Boy fix untuk memilih Binet? Kenapa tuh? ya. Awalnya gimana masuk Binet Pak Boy? Ya awalnya seperti calon karyawan yang lain ya. Oke. Dimana kita ada wawancara gitu. Ya. Lanjut ada Ya maksudnya berarti Pak Boy mencari peluang dan mendapatkan Binet. Ya dan saya juga melihat kan kalau kita sebelum kita interview kita kan cari tahu juga kan perusahaan ini kan. Oh di webnya ada juga webnya gitu kan. Gimana punya jaringan gelaran fiber optik sampai berapa kilo kita lihat wah Binet saya lihat menjadi ini juga jadi saya lihat perusahaan yang punya prospek kedepannya gitu untuk membangun sebuah jaringan yang hebat lah khususnya di Karawang gitu bisa jadi penyedia jaringan internet yang terbaik di Karawang saya lihat. Ya. Nice. Oke dan sekarang Pak Boy ketika masuk Binet langsung menjadi supervisor. Iya betul. Mantap. Berarti Pak Boy dulu merasakan bukan supervisor dong? Beberapa kali sih ada pernah mimpin tim gitu ya. Beberapa kali mimpin. Enggak maksudnya sebelum di Binet? Sebelum di Binet ya pernah beberapa kali. Enggak langsung supervisor dong. Enggak, memang dari bawah banyak. Dari bawah dulu kan. Nah, apalagi itu yang pengen saya tahu gimana perjuangan Pak Boy yang benar-benar dari nol kah Pak Boy menjadi teknisi gitu kan, menjadi seorang engineer lah ya. Engineer dulu sebutannya. Seorang engineer dan maksudnya benar-benar dari nol ya, dari bawah dan sekarang Pak Boy menjadi supervisor ya. Ya. Memang kalau kita lihat khususnya kita sebagai engineer ya, kita kan kerja di lapangan ya banyak di lapangan di outdoor kita terus kerjanya nanti di shelter gitu di dalam shelter gitu. Itu kalau yang indoor, kalau yang outdoor tetap aja kita mesti kerjain laptopnya tuh taruh di outdoor gitu. Nah dalam pekerjaan itu kita ada yang saya pernah jalanin ya, itu saya pernah ada kerja sama dengan kita jadi satu tim. Tapi ada kalanya saya juga kerja sendiri. Di situ saya bawa mobil sendiri. Di situ saya naik tower sendiri. Nah, di situ kadang saya troubleshooting sendiri. Pernah seperti itu. Karena apa? Ya. Kita misalnya saya nih jaga dengan dua teman saya. Ada kalanya teman saya kan lagi dia ada keperluan ada acara gitu kan. Terpaksa saya juga namanya juga jaringan ya. Kita harus siap on call kalau dibilang on time 24 jam melayani jaringan itu. Fast respon. Fast respon gitu. Nah, mau diadanya di mana gitu ya, kecuali kita punya justifikasi daerah situ mungkin daerah rawan, kalau malam-malam kita nggak bisa mungkin sampaikan dangerous area tuh di situ kita nggak bisa memang dikasih gitu. Tapi kalau selagi itu bisa dikerjakan dan memang kita juga ada lagi di situ tugas, ya kita harus jalanin, kita perbaiki. Ya. Masalahnya di BTS, di transmisinya kan, ya kan, atau di powernya, rectifiernya. Wah ini anak TKJ ya Anda ya, kalau sekolah di SMK lulusan TKJ ini harus nonton. Episode Pak Boy ini harus nonton, luar biasa. Jadi Pak Boy benar-benar dari nol ya, masuk kerja, berkarir, dan sekarang menjadi supervisor. Iya. Kebayang nggak? Apakah Pak Boy, kayaknya ntar gue bisa bakal jadi supervisor, atau Pak Boy waktu kerja masuk ke perusahaan berkarir, atau emang benar-benar udahlah yang penting kerja dulu gitu? Oke. Memang sih ada juga orang yang tipenya dia nggak bisa dikerja di lapangan memang kalau saya lihat. Dan juga memang dia akhirnya memilih menjadi bagian marketingnya aja gitu, atau bagian warehouse-nya aja gitu yang ke lapangan. Tapi kalau saya memang masih dibilang orang yang suka di lapangan. Karena di situ kita bisa banyak melihat ya, bisa lihat, ketemu pasar, bisa ketemu apa gitu. Kadang-kadang bahkan saya pernah waktu itu kalau kerja itu bawa bekal. Nah, bawa bekal, bawa nasi sama. Kebetulan yang saya kan ada driver dulu ya.
ada driver saya juga bawa makanan. Jadi itu kita kayak wisata. Pas kebetulan lewat daerah Cikarang, di Cikarang itu kan ada waterboom. Nah, MM 2100 ya dekat situ ya, ada waterboom. Nah, akhirnya kita setelah dari kerja, kita mampir ke situ tuh istirahat di pinggir-pinggiran itu tempat adem itu. Itu kita buka bekal kita makan di situ udah kayak wisata gitu kadang-kadang. Iya. Enak banget. Itulah maksudnya uniknya kalau di lapangan. Jadi orang pada nggak suka di lapangan yang tadi Pak Boy bilang ke marketing pengen di kantor depan laptop. Tapi ya tetap pengen ke lapangan gitu ya. Tapi ada memang unik-uniknya kita kalau kerja di lapangan ya seperti itu kadang-kadang bisa makan di mana aja bisa gitu. Nah itulah salah satu keunikan kalau kerja di lapangan. Nice. Ya, jadi maksudnya berarti Pak Boy bener-bener nggak expect kalau Pak Boy akan menjadi supervisor waktu awal-awal berkarir itu. Masalah expect jadi supervisor ya pengen. Kalau masalah pengen itu gini ya. Gimana Pak Ali ya. Gimana? Jadi kita kan sebagai orang yang bekerja, kita harus memberikan dulu nih effort kita yang terbaik gitu. Tugas kita, tanggung jawab kita kan kita jalani dulu gitu. Nah kalau pada saat nanti jadi supervisor, jadi manajer, orang sekitar kita menilai kok gitu kan, menilai kita siapa, bagaimana kita menjalankan tugas kita, tanggung jawab. Apa jangan-jangan kalau dia aja saat dia jadi engineer gitu, atau jadi apa yang masih di bawah, nah dia nggak menjalankan tugas tanggung jawabnya, orang langsung berpikir kan, nanti gue kasih tanggung jawab yang besar, dia nggak akan mampu juga kan, yang sekarang aja nggak mampu. Jadi antara posisi dengan tugas tanggung jawab itu berkaitan gitu menurut saya. Jadi itu akan membawa kita ke situ kalau kita sudah menjalankan yang itu yang Oke, jadi Pak Boy merasa kalau sudah effortnya sangat baik dan ya udah pasti pasti terbalas dengan apa yang Pak Boy sudah lakukan. Betul, Ibaratnya kalau kemarin saya ngobrol sama Karifa ya, episode Karifa itu ngebahas soal karir Pak Boy. Karifa Ya kan intinya dia Pak Boy juga malah nanya lah gitu ya. Tadi saya sama Karifa nggak kan? Halo Karifa. Halo Karifa. Salah satu fans Karifa. Orang saya pengen ajak Binetok buat sesi Binet Fighters ya kan. Sama Karifa tuh enggak. Lu udah tahu sama saya Pak Boy. Soalnya orangnya penuh dengan inspirasi kan. Nah iya. Kemarin juga Karifa. Nah itu soal itu juga Karifa cerita Pak Boy. Jadi intinya kalau kata-kata saya nih, kalau kita nanam cabai pasti tumbuhnya cabai gitu. Jadi Pak Boy menerapkan itu. Apa yang kita tabur kita tuai gitu. Nah itu betul. Jadi itu yang Pak Boy pegang ya. Iya betul. Jadi ya sekarang Pak Boy sudah menjadi supervisor juga berkat dari apa yang udah Pak Boy lakukan sebelumnya kan. Nice. Wah luar biasa, sangat inspiratif banget ya Pak Boy. Nah Pak Boy, sekarang Pak Boy berarti sudah menjadi Binet Fighters. Iya. Di level supervisor, Pak Boy sudah punya tim banyak banget, teknisi paling banyak loh di Binet ya. Iya. Ya kan? Ada berapa orang Pak Boy teknisi? Ada 18 sama saya. 18 ya. Luar biasa. Nah, itu tim Pak Boy semua tuh ya. Di bawah Pak Boy semua tim Pak Boy yang kompak banget Pak Boy teknisi di harus dong. Teknisi di Binet tuh. Iya. Apa sih rumusnya itu apa? Ramuannya apa sih? Bisa sampai makan bareng di apa? Daun pisang. Waduh. Ya nggak ngajak saya lagi kan. Nanti kita Binetok sambil makan kali. Sekarang apa mau nih? Wah jangan sekarang. Lagi tugas soalnya. Lagi tugas aja. Oke. Jadi ya saya juga ini ya salut juga sama tim, memang dari semuanya dari kembali lagi kepada orangnya gitu kan. Orang memang dari udah bagus juga, memang punya sikap yang baik, dia sampai kedepannya ya dengan lingkungan yang baik juga dia akan jadi yang baik gitu kan. Dan juga mengenai pekerjaan ini kan, kalau kerjaan dijadikan beban itu kan jadi kayaknya berat gitu. Setiap hari kita seperti bawa gitu beban ya kan, jadi sepatutnya seakan-akan di kerjaan itu isinya masalah aja gitu. Nah sedangkan kerjaan kan kita isinya nggak ada masalah juga, ada yang enak-enak juga kan. Nah jadi untuk pekerjaan ini sih satu ya, kita harus menikmati gitu. Gimana sih nah, kan sehingga kalau kita makan gitu, kalau kita makan lauknya mungkin sederhana, tapi kalau kita nikmati kan rasanya tuh enak aja gitu kan.
dibandingin kita makan sambil ngeluh gitu kan. Padahal itu makan tuh kan rezeki buat kesehatan tubuh kita. Kalau kita ngeluh pasti rasanya juga nggak enak mau dimasak kayak gimana aja. Jadi kerjaan tuh ya kita harus berusaha nikmati aja dan bersyukur. Berarti itu salah satu teknik Pak Boy dalam leadership ya. Artinya menyadarkan ke tim ya, kasih kesadaran bahwa kerja yang nggak seharusnya jadi beban gitu ya. Akhirnya intinya wah itulah seorang Pak Boy dengan jiwa leadershipnya ya. Akhirnya jadi kompak tuh teknisi Binet nih. Dan kompak. Dan berkat Pak Boy ini berarti tim teknisi Binet jadi kompak nih. Termasuk leader di kita kan dari saya, SPP ada leader. Siapa tuh leadernya? Senior. Ada Pak Diki, ada Mas Kipat. Wah, itu Pak Diki kemarin sudah ke sini. Sudah ke sini. Nah, itu juga. Nah, itu leader ya, teknisi. Leader yang baik. Jadi punya tim yang baik juga. Iya. Nice. Mantap. Tepuk tangan buat teknisi Binet. Pokoknya Pak Boy ini tayang YouTube ya, teknisi Binet harus nonton semua Pak Boy. Harus. Jangan sampai enggak, harus ada yang semuanya harus subscribe ya. Apalagi sekarang dengan adanya kita di sini kan kita udah bikin work quality ya kan. Gimana nih instalasi udah semakin bagus gitu. Artinya bukan short time lagi terus rusak gitu nggak berapa lama, tapi long term kita udah pikirin. Jadi nanti mungkin teman-teman pasti bisa nonton karena udah jarang trouble-nya gitu kan. Nice. Mantap. Itu work quality ya. Work quality nih. Apa itu? Kualitas kerja. Jadi instalasinya gimana rapi gitu kan. Gimana instalasinya juga long term. Jadi Pak Boy jadi kayak briefing ke teknisi ya. Teknisi sudah nonton ini video buat briefing ini. Kita ada coffee morning kok. Coffee morning. Nice. Oke Pak Boy. Berarti Pak Boy gimana rasa jadi supervisor di Binet? Di teknisi. Binet teknisi. Gimana rasanya Pak Boy? Menjadi seorang Pak Boy itu berat nggak sih menjadi supervisor di Binet itu gimana sih? Ya, kita kan kalau jadi seorang supervisor, apalagi tadi ya tim saya ada sama saya total 18. Jadi pemikiran 1-2 orangnya udah beda. Apalagi ini pemikiran banyak orang gitu. Gimana kita bisa tetap berjalan terus dengan dinamis, dengan harmonis gitu kan. Itu kan penting. Jadi terutama itu sih. Jadi kebiasaan yang baik akan mengubah sesuatu yang baik juga gitu. Yang penting kita harus jaga terus kebiasaan yang baik. Dan saya juga tadi ya kebetulan juga saya dapat pas ini ada uji kom kan kemarin kan di SMK. Saya dari kepala sekolahnya bilang ke murid-muridnya itu kata-kata yang bagus juga buat kita. Jadi kalau kita punya skill ataupun juga pengetahuan yang banyak boleh, tapi jangan sampai kita punya sikap itu nilainya 0. Nah, jadi sikap itu penting gitu. Sikap itu kalau sikap itu 0 dikali berapapun angka 0. Ya kan? Jadi yang harus kita ingat attitude kita, sikap kita harus tetap. Seberapapun kita udah skill kita naik, tapi sikap kita jangan sampai dilupakan. Yang paling penting juga kita implementasikan dengan tim. Tapi Pak Boy happy ya menjadi supervisor di Binet ya? Ya happy dong, harus. Luar biasa. Pak Boy berarti udah berapa lama ya? 2021 ya, jalan 2 tahun lah ya? Ya, jalan 2 tahun. 2021 ke 2023 jalan 2 tahun. Apa hal yang paling challenging buat seorang Pak Boy sebagai supervisor TO, Technical Operation di Binet? Yang paling challenging, apa tantangannya? Ya, seperti kebiasaan mungkin di luar sana juga ya, gimana seorang leader itu dituntut membuat sebuah formula gitu. Formula itu nanti dia ketemu menjadi mengkerucut jadi satu tujuan, memenuhi tujuan kantor itu atau organisasi perusahaan itu gitu. Tujuannya apa? Misalnya kita punya goal pencapaian dengan benefit sekian M gitu. Nah, gimana nih kita punya formula bisa sama-sama dari divisi technical operation, dari divisi pre-sales biasa yang lain punya nanti akhirnya punya formula bisa sampai ke situ. Nah, itu yang jadi challenging saya juga ya. Akhirnya saya juga banyak-banyak gali-gali lagi bagaimana saya tadi membuat namanya
sekarang ini kan kita membuat produktivitas. Nah, produktivitas tadi juga work quality, SOP, beberapa SOP kita buat sehingga nanti dengan formula-formula itu bisa berparalel bisa mencapai goalnya sebuah apa yang diharapkan dari perusahaan. Nice, oke. Gitu. Nah itu kan dari sisi profesional Pak Boy sebagai supervisor ya. Tapi kalau diri sendirinya Pak Boy ini, Boy ke pangaribuannya, apa sih tantangannya? Ada nggak hal yang ya kayaknya Pak Boy sempat gundah terhadap karir kah atau terhadap lingkungan kerja? Wah kayaknya atau adakah ada terbesit wah kayaknya ternyata dulu pengen di Binet tapi pas sudah di Binet gini gitu. Ada nggak? Kalau itu sih dari dirinya Pak Boy ya, seorang Pak Boy. Dari diri saya pribadi begini. Saat ini kita nggak bisa nutup mata ya mengenai dunia industri atau dunia lapangan kerja ya. Sekarang itu semakin menyempit. Dan satu sisi umur saya nih khususnya saya semakin berjalan gitu. Berjalan. Belum lagi masuk ke SDM yang baru yang lebih bagus lagi gitu. Nah ini menjadi sebuah pergumulan tersendiri nih bagaimana saya dengan jalannya waktu ini bisa semakin upgrade diri juga. Itu yang harus jadi pergumulan saya juga supaya saya juga ya punya kehidupan, bagaimana caranya bisa memenuhinya, mencukupinya, bisa survive dan mampu bersaing gitu. Nah, mampu bersaing dengan yang kompetisi yang berat sekarang ini. Iya. Nah, itu yang challenging ya. Challenging buat diri pribadi ya. Gimana? Pertama dari segi skill gitu kan. Nah, terus juga dari kesempatan gitu. Gimana kita melihat kesempatan harus baik gitu kan. Dan dari ini kita kerja keras kita, mau nggak kita memang kerja keras atau lebih daripada orang-orang di luar sana. Oke, nice, mantap. Pak Boy, itu kan challenging ya, tantangannya. Buat pribadi. Sekarang kesannya gimana? Apa perasaan Pak Boy ketika berhasil melewati tantangan itu? Perasaannya gimana? Sebenarnya tantangan ini belum terlewati kan? Belum terlewati. Bisa saja akan terjadi lagi bahkan atau seperti apa gitu akan. Yang jelas kita harus mempersiapkan. Saat ini di Binet juga jadi salah satu kesempatan saya gitu kan. Bagaimana saya juga banyak insight juga dapat di Binet ini gitu, masukan-masukan dan juga cara-cara tadi ya formula-formula gitu kan itu nggak didapat di bangku sekolah gitu, apalagi yang teknik gitu. Kalaupun manajemen, mungkin manajemen yang SDM belum dapat ya atau apa, tapi terus juga kita bikin SOP, bikin mempersiapkan raker juga kemarin ya untuk pencapaian tahun ini seperti apa. Itu hal-hal seperti itu hal-hal yang juga akan membuat saya mengupgrade diri saya. Itu juga harus saya benar-benar ketahui. Kita bikin hitung cost benefit gitu. Nice. Cost benefit itu jadi kita tahu mana yang terbaik langkah kita nih dari pilihan-pilihan yang ada. Costnya seperti apa, benefitnya apa, itu harus kita pikirkan juga. Iya. Jadi di kepala ini bukan teknikal aja nih sekarang nih. Iya. Artinya bukan hard skill, hard skill aja, juga soft skill sekarang. Iya. Oke. Dan gimana caranya bisa jadi expertise ke depan? Wih, ini dia. Jadi Pak Boy itu expertise sekarang ya. Ya, kalau orang saya lihat juga kalau kita bicara sama orang-orang expertise ya, saya belum expertise yang tapi banyak yang expertise. Loh, nggak expertise gimana udah 18 tahun dan sekarang Pak Boy ini karena ada lagi mungkin di atas langit ada langit ya kan. Iya sih. Nah jadi memang secara expert saya udah expert, tapi ada lagi mungkin yang lebih expert. Nah kalau kita bicara sama orang expertise, semakin dia expertise dia semakin enak diajak ngobrol intinya. Iya. Semakin humble ya. Semakin humble. Nice. Jadi Pak Boy ini expertise guys, dia udah menjadi tutor ya di Binet Academy ya. Di FO maupun juga radio wireless. Nah, apa itu FO? FO fiber optic. Oh, fiber optic. Takutnya nggak ada yang tahu ya. Oke. Nah, FO nanti ada jaringan buat FTTH-nya, backbone-nya gitu. Kalau radio wireless ya buat ini ya, yang tanpa kabel ya. Iya. Nah, berarti Pak Boy itu sekarang sudah menjadi tutor juga ya, ngajar di mana-mana, khususnya Pak Boy
menjadi tutor di Binet Academy ya. Jadi apa itu Binet Academy? Ntar episode Binet Academy akan ada ya dengan, seru banget dengan Binet Fighters yang lain ya. Nice banget. Jadi Binet Academy sekilas itu adalah sebuah, coba jelasin Bapak. Jadi Binet tutornya langsung. Binet Academy itu di mana siswa-siswa dari SMK SMA, SMK TKJ di Karawang ini dia bisa menambah pengetahuannya tentang dari praktik terus juga dari teorinya ya. Mungkin di luar sana mereka banyak yang belum tahu nih gimana caranya jaringan nirkabel ini bekerja gitu misalnya. Terus bagaimana nih FO nih backbone-nya ngitungnya gimana? Misalnya kenapa di sana sampai sana redamannya minus 25 gitu. Ngitungnya seperti apa? Apakah bisa dipakai enggak? Misalnya punya gelaran kabel 19 km. Itu ada 3 JB. Nah, terus ada 1 ODP, arrestor, wah itu macam-macam, terus ngitung kita, sehingga itu jaringan gelaran itu bisa dipakai. Gitu. Jadi intinya Binet Academy ini sebuah wadah untuk bisa kamu upgrade skill upskilling di dalam dunia industri TKJ. Jadi khususnya udah siap nih. Gimana teman siswa-siswa ini kalau nanti misalnya ada mau ngelamar kerja. Saat nanti dia melamar kerja dilihat dari misalnya keahliannya gitu kan, bisa splicing, bisa bikin JB, bisa bikin ODP, bisa instalasi FTTH, bisa radio. Banyak banget kan istilahnya tuh. Itu udah siap maksudnya diterima untuk masuk ke dunia industri gitu. Betul. Jadi Binet Academy juga enggak selalu fokus di dunia TKJ, tapi juga kalian juga yang fresh graduate yang belum tahu cara untuk bisa masuk industri seperti apa, itu Binet Academy solusinya. Dari rekan-rekan juga ada yang ini ya untuk bidang mikrotik ya, expertise di bidang mikrotik ada juga yang mengarahkan itu gimana membuat jaringan WAN, LAN gitu. Nanti ada dari Kang Jul sama Kang Kipang. Mantap. Nah itu tutor-tutornya banyak tuh. Ada juga Bu Zulfa yang tadi udah saya jelasin, dia lebih expert terhadap dunia kerja, dunia profesional ya. Sesuai backgroundnya lah. Sesuai backgroundnya. Jadi nggak cuma soal TKJ aja, nggak soal komputer jaringan aja nih. Betul. Ya kan ya. Pokoknya ntar selengkapnya seru kita obrolin langsung dengan Bu Zulfa langsung ya. Karena langsung di handle sama Bu Zulfa. Nice banget. Nah tadi kan juga banyak tuh istilah-istilah JB, ODP, POP segala macam banyak banget lagi. Nah, jadi buat kamu yang nggak ngerti, makanya gabung ke Binet Academy, ya kan? Ntar linknya ada di deskripsi di bawah, oke? Yup. Oke Pak Boy, kembali ke Pak Boy. Setelah sekarang berkarir, Pak Boy selama 18 tahun, ya pasti ada dong orang yang menjadi support system, orang yang terkasih, orang yang terpenting. Siapa sih? Ya selama bekerja ya orang yang nggak selalu ya boleh selama bekerja selama bekerja ya secara umum aja ya. Secara umum ya maksudnya yang secara general selama bekerja ini ya, jadi orang yang support sehingga Pak Boy seperti yang sekarang ini gitu. Ya yang paling terutama sih kalau untuk di dalam ini ya lingkungan seseorang yang paling support ya itu orang tua. Iya orang tua sangat ini memberikan pandangan gitu kan dalam bekerja seperti ini seperti itu ya, dan memberikan pilihan sih sebenarnya ke sayanya kalau mau ini ya bebas mau lanjutin atau apa gitu. Misalnya kalau ada saat kita pernah ngalamin mungkin tekanan gitu berat ya, baiknya mau seperti apa nih kita sharing kepada orang tua. Dan akhirnya ya orang tua kasih pilihan, kalau kamu ini lanjutin seperti ini ya silakan, kalau kamu ini silakan. Jadi dan setelah dikasih pandangan seperti itu akhirnya kita sadar dunia kerja seperti ini ya gitu. Dan juga termotivasi dari orang tua juga sih, memang orang tua saya kan muliahin 5 anaknya ya. Jadi ya dengan jadi lelahnya mereka gitu kan, gimana saya dulu waktu kecil dibahagiakan orang tua, dan bagaimana kita ke depan saat udah besar juga kita yang membahagiakan orang tua gitu. Itu orang tua udah pasti ya. Iya. Kalau selain orang tua ya adalah lah tahu. Siapa? Ya pasti ada orang terkasih dia kita juga pasti itu. Nggak mau disebutin. Nggak usah dulu.
Kalau di dalam pekerjaan di Binet terutama, siap ada ada nggak? Oh, ya maksudnya orang yang support system, orang yang bisa menjadikan Pak Boy hingga sekarang ini. Oh gitu. Jadi kalau di dunia kerja ya pasti ada ya tim kita gimana. Tanpa tim ya jujur aja kita juga nggak akan bisa mengerjakan ini itu gitu kan, karena kita kan sangat berkaitan gitu. Ibarat kata kayak tubuh, ada tangan, ada kaki gitu kan, fungsinya berbeda-beda. Tapi kalau satu nggak jalan nggak apa kan, bisa terjadi kayak seperti disfungsi gitu kan, ada fungsinya yang hilang gitu. Pasti ada masalah jatuhnya kan. Gitu. Selain tim, ya divisi lain pasti yang banyak support tim teknisi. Ya, saling berkaitan. Saling kerja sama satu sama lain. Selain divisi, ya bos kita semua. Ujung-ujungnya di bos kita. Pak Roberto ya yang sudah banyak support, baik juga dari kata-kata gitu kan, dari juga banyak hal lah, nggak bisa disebut satu-satu juga. Kalau Pak Roberto ya sangat baik. Nice. Itu ternyata yang itu orang yang terpenting ya buat Pak Boy, orang yang menjadikan support system ya. Iya. Buat Pak Boy sehingga bisa Pak Boy sehingga bisa mengikuti yang sekarang. Yang sampai sekarang ini. Iya, nice. Luar biasa banget. Iya. Pak Boy, ada nggak sih harapan cita-cita Pak Boy itu apa sih? Apakah orang tua saat dulu Pak Boy, sebenarnya orang tua dulu nggak mau Pak Boy jadi teknisi gitu, atau ada nggak yang gitu? Sebenarnya cita-cita Pak Boy itu apa sih? Cita-cita, ya dulu cita-cita ya pengennya jadi ini aja orang kerja di kantoran gitu mikirnya. Oke. Kerja di kantoran, ya nggak kepikiran seperti ini dulu kan, tentang lapangan-lapangan. Taunya dulu kalau udah kuliah kita nanti akan jadi orang kantoran, bawa tas laptop gitu kan, bawa kayak baju rapi segala macam. Nanti di gedung di Jakarta kan kebetulan banyak gedung-gedung tinggi ya, mungkin salah satu gedung di situ ya. Nah, jadi bayang-bayang itu, cita-cita itu seperti itu dulu, tentang dunia kerja gitu ya. Namanya juga kita sekolah kan, jadi mungkin pikirannya enak-enak aja gitu. Nice. Nah, Pak Boy, sekarang apa sih harapan Pak Boy terhadap Binet? Yang sudah memberikan peluang pada Pak Boy untuk bisa berkarir, melanjutkan karir di Binet? Ya, harapan buat Binet, ya tadi saya lihat juga kan dari awal jaringan di Karawang ini udah cukup luas. Jadi harapan buat Binet jadi penyedia layanan internet yang terbaik di Karawang. Nah, Binet is the best pokoknya buat Karawang. Okay. Jadi nanti Karawang sistemnya digital semua, dibantu oleh Binet. Nice, mantap. Tepuk tangan dulu buat Pak Boy. Seperti visinya perusahaan kita, bermanfaat untuk masyarakat banyak dengan sistem digital. Ya, melalui transportasi digital. Luar biasa banget. Oke, Pak Boy. Sekarang kan Pak Boy menjadi supervisor technical operation. Ya kan? Pak Boy itu rumah di mana sih? Di Pulau Gebang. Oh, Pulau Gebang ya. Di Bekasi ya. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Pulau Gebang udah masuk Jakarta Timur. Pulau Gebang Jakarta Timur. Wah, PP sono? Enggak, Sabtu Minggu aja. Oh, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu juga kalau lagi pas nggak ada kerjaan atau apa gitu pas lagi. Oke, ya. Berarti di Kerawang di mes? Ngekos. Oh, ngekos ke Taruno situ. Oh, di Taruno. Nice. Saya baru tahu Pak Boy. Nah, itu kapan-kapan harus main. Jadi saya Pak Boy satu tim gitu kan, teknisi biar kompak semua di sini. Oh, enggak. Tetap kita controlling gitu. Ya. Oke, Pak Boy. Saya pengen Pak Boy, tadi kan ada orang Tadi kan ada orang terkasih dan terpenting. Iya. Ya, yang menjadikan Pak Boy support system. Saya pengen Pak Boy coba kasih kata-kata untuk mereka, ya. Apa sih yang membuat Pak Boy sehingga sampai sekarang ini gitu
Pak Boy mau ngomong apa ke orang yang terkasih dan terpenting? Ya buat orang-orang terkasih ya, orang terkasih yang sudah mensupport dan bekerja sama dengan saya juga selama di Binet ini, saya mengucapkan ya thank you banget. Kita sudah melalui banyak project-project gitu kan, yang cukup berat, bahkan udah kita lewati, dan mungkin kedepannya yang kita jalani juga ada yang lebih berat, tapi yakin percaya semakin kita pohon semakin tinggi kan akan semakin keras angin menimpa, tapi kalau akarnya udah dalam akan kuat. Jadi kita tetap jaga solidaritas, kekompakan supaya tetap terus bisa melewati tantangan-tantangan yang berat apapun. Itu kan untuk tim berarti ya? Kalau untuk orang tua? Untuk orang tua, kebetulan orang tua saya udah nggak ada dua-duanya. Nggak ada dua-duanya? Iya. Ya mudah-mudahan kan barangkali. Oke, buat orang tua ya mengucapkan sesuatu. Pastinya juga untuk orang tua udah Tuhan panggil, dan juga saya ngucapin banyak terima kasih untuk perjuangannya yang sudah khususnya mengkuliahkan kami anak-anaknya ya, dan itu kan pembekalan ya. Betul. Jadi warisan itu bukan hanya harta atau apa, pengetahuan, pendidikan itu juga sebuah warisan yang ternyata sangat berguna, bermanfaat buat kita gitu, dari orang tua itu. Nice. Terakhir tadi saya ada mengutip 3 tuh, dari orang tua, dari untuk orang tua, untuk tim, dan Pak Berto. Buat Pak Roberto, saya menghaturkan terima kasih banyak itu untuk sebagai baik sebagai leader, mentor, baik sebagai juga bos, pimpinan tertinggi di sini gitu. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak, memberikan inspirasi, insight, sehingga saya juga banyak belajar dan semakin bisa mengimprove lagi gitu untuk saya gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Roberto Agustino. Nice. Pak Boyke. Wow, luar biasa Pak Boy. Ya, jadi Binet Lovers, inilah Pak Boy ya, sosok Binet Fighters, orang di balik Binet yang selalu berupaya untuk bisa membangun Binet, juga khususnya di dunia teknisi ya, technical operation. Jadi buat customer Binet ya, seluruh masyarakat Karawang harus pakai Binet dan sudah pakai Binet ya. Dan jadi sudah banyak merasakan ya. Saya tanya pakai Binet gimana? Oh, stabil. Itu saya senang sekali gitu ya. Nah, itu karena banyak yang sudah merasakan kebermanfaatan kita gitu. Kerjaannya terbantu gitu kan. Baik juga buat biasa kan pendidikan anak-anak banyak dipakai internet, mereka juga senang gitu, bisa berguna, bermanfaat. Jadi Pak Boy nih salah satunya ya, dengan tim. Nice, keren banget. Pokoknya Binet the best untuk Karawang. Yoi. Pak Boy, karena Binet the best untuk Karawang ya, saya pengen dong Pak Boy punya 3 kata untuk Binet. Apa tuh? 3 kata untuk Binet. Ya. Jaringan terbaik di Karawang. Wih, jaringan terbaik di Karawang. Mantap Boy. Oke Pak Boy, terakhir kata-kata bijak buat Binet Lovers ya. Kata-kata bijak buat Binet Lover. Saya kutip dari Jack Ma ya. Jack Ma. Siapa tuh Jack Ma? Jack Ma itu pengusaha dari. Oke, ya takutnya ada yang nggak tahu. Oke. Jadi Jack Ma pernah bilang, hari ini pahit gitu kan. Besok lebih pahit. Waduh. Tapi esok lusa itu akan jadi hari yang indah. Nice. Nah, seringkali orang hanya berhenti di besok malamnya. Nice. Padahal adalah besok, hari esok lusa yang indah. Jadi jangan pernah menyerah. Kita semua bisa. Gitu. Pak Boy, thank you banyak ya. Jadi buat Binet Lovers, inilah Binet Fighters ya, Supervisor Technical Operation.
Pak Boyke Pangaribuan ya, sosok di balik Binet ya, sosok orang di balik Binet Fighters yang terus membangun Binet dan untuk berguna masyarakat, berguna untuk masyarakat yang lebih luas ya, luar biasa banget. Nice Pak Boy, thank you banyak udah bisa diundang di Binet Talk. Jangan kapok-kapok ya ke Binet Talk, oke? Dukung terus. Ini target 2 juta penonton Pak Boy ya. Mantap. Pokoknya Binet Talk mantap lah. Binet Talk mantap. Luar biasa. Pak Boy, thank you. Semangat. Terima kasih. Semangat. Teknisi di Binet semangat. Jaya. Membangun Binet dan membangun Karawang ya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Buat Binet lovers dimanapun kamu berada, kamu bisa request siapa yang harus datang ke Binet Talk ya. Karena nggak selalu Binet Fighters yang diundang di sini, juga masih banyak tokoh-tokoh inspiratif Karawang yang masih banyak banget harus datang ke Binet Talk. Oke, untuk bisa sharing motivasi, inspirasi ya yang dimiliki oleh gue Star. Jadi makanya komen sebanyak-banyaknya siapa yang harus datang ke Binet Talk, dan jangan lupa subscribe, like kalau suka videonya, kalau nggak suka dislike-nya 2 kali ya. Ketik dislike-nya 2 kali, yang pertama pencet balik lagi. Nah itu oke. Dan juga share ke teman-teman kamu, keluarga, semuanya seluas-luasnya sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Saya Aldi Gepeng, Boyke Pangaribuan pamit undur diri, dan ini dia Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Thank you.